Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di video ini kita akan membahas terkait contoh ataupun kisi-kisi soal PKD Pemilu 2024. Langsung saja soal yang pertama di sini. 1. Bisa ceritakan mengenai diri Anda? Nah, untuk contoh jawabannya bisa seperti ini. Jika masih fresh graduate, maka kamu dapat mengawalinya dengan menjelaskan statusmu sebagai lulusan baru, alasan kamu memilih jurusan kuliah atau SMK, dan pandanganmu mengenai karir dari jurusanmu tersebut. Sedangkan jika kamu telah pernah bekerja sebelumnya, maka coba jelaskan dari awal kelulusan dan posisi yang pernah kamu ambil sebelumnya. Nomor 2. Apa motivasi Anda menjadi anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa pada pemilu 2024? Contoh jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai penyelenggara pemilu adalah membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di tingkat kelurahan atau desa saya, khususnya melaksanakan pengawasan pada tahapan pemilu, serta membantu menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang Panwaslu Kelurahan atau Desa di jajaran pengawas pemilu? Contoh jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Sesuai pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Panwaslu Kelurahan atau Desa. Nomor 4. Coba Anda jelaskan apa saja kewenangan Panwaslu Kelurahan atau Desa. Contoh jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa berwenang 1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. 2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. 3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor 5. Coba Anda jelaskan terkait tugas Panwaslu Kelurahan atau Desa. Panwaslu Kelurahan atau Desa bertugas 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri atas 2. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 3. Pelaksanaan kampanye. 4. Pendistribusian logistik pemilu. 5. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. 6. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS. 7. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS. 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. 9. Pergerakan surat
tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK. Dan 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. 11. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa. 12. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. 13. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan 15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 6. Coba Anda jelaskan apa saja kewajiban Panwaslu kelurahan atau desa. Jawabannya, Panwaslu kelurahan atau desa berkewajiban 1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan 5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 7. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas Panwaslu kelurahan atau desa dan tugas domestik lain? Contoh jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas Panwaslu kelurahan atau desa karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, mungkin itu saja untuk teman-teman semua untuk kisi-kisi soal PKD ya, terkhusus buat teman-teman yang mendaftar PKD dan juga untuk persiapan tes wawancara PKD. Semoga video ini bermanfaat dan video ini hanya sebagai bahan belajar. Tentunya bila mana memang ada yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi, ini hanya sebagai video untuk bahan belajar untuk pengetahuan kita terhadap kepemiluan, terutama video ini terkhusus untuk bekal teman-teman PKD yang sedang mendaftar ya. Semoga teman-teman calon PKD bisa lancar untuk tahap wawancaranya dan bisa lolos menjadi PKD untuk pemilu tahun 2024. Itu saja, sebelum saya tutup silakan untuk yang belum subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.